Halo semua, saya Riko di YouTube channel Nurse Wulan Caring with Love. Oke, di sini saya sedang bersama mahasiswi keperawatan, yaitu dengan Mbak Novi ya. Iya, hai semuanya Mbak Novi. Kita sekarang akan menceritakan nih bagaimana suka dan duka, mengapa mau jadi perawat nih ya. Kan milenial nih, anak milenial masa mau sih jadi perawat? Terus apa kegiatannya gitu ya? Boleh ya Mbak Novi ya? Oke, kita mulai saja. Mbak Novi, kalau boleh tahu kegiatannya apa nih sekarang yang lagi sibuk apa nih? Sekarang kan emang jatuhnya masih mahasiswa ya. Sebenarnya saya udah lulus tahun 2019 kemarin, saya udah lulus S1. Oke. Tapi karena lulus S1 itu 2019 bulan September. Oke. Nah, bulan September tanggal 9 saya masuk lagi lanjutin profesi nurse. Oh, sekarang jadi sedang melanjutkan profesi nurse guys. Lanjut. Waduh, apa nggak bosen nih? Udah lama tuh kan dari S1 ke nurse, itu lumayan tuh. Udah berapa tahun kuliah nih? 5 tahun. 5 tahun dan sebentar lagi akan lulus ya. Tapi sekarang lagi nggak lanjut dulu. lanjut Karena dulu. masih dalam situasi kayak gini kan, masih lagi karena lagi ngetrennya covid nih ya. Lockdown pemirsa luar biasa. Jadi sekarang lagi belajarnya online dulu dari rumah dulu. Seharusnya kan kalau profesi kan praktek-praktek aja gitu kan. Iya. Karena kemarin ada COVID di rumah sakit, karena rumah sakit tempat praktek juga jadi rujukan. Ya udah kita dirumahkan aja gitu. Dirumahkan aja. Oh, sekarang banyakan interaksinya secara online ya, baik itu online. mau konsul atau dan lain. Iya, kemarin aja online. Ujian supervisi gitu kita online gitu. Seharusnya ujian supervisi kan langsung ke pasien, itu online. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih. Pertama kenal dunia kesehatan ini bagaimana sih? Kok mau sih jadi orang kesehatan gitu? Awalnya dulu saya nggak mau jadi perawat. Awalnya dulu saya rencananya mau jadi bidan. Tidak mau jadi perawat pemirsa. Jadi kata papa dulu disuruh masuk bidan aja, karena bidan bisa bikin praktek gitu kan, praktek mandiri di kampung gitu kan gitu. Jadi ternyata kayaknya Tuhan nggak ngizinin buat jadi bidan gitu kan. Jadi pas mau masuk bidan ada aja halangannya gitu kan. Ada aja halangannya. Rencananya dulu nggak mau ke Jakarta, tapi maunya di Jogja gitu, kuliahnya di Jogja ya. Nah, abis itu ternyata di saudara papa sama saudara mama itu ada juga yang masuk perawat. Jadi sepupu-sepupu aku tuh udah ada yang masuk perawat gitu. Ya udah pengen juga masuk perawat kayak mereka gitu. Oh, dari awalnya nggak mau, ternyata pas dirasain enak. Wah, lanjut sampai sekarang ya. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih, kan Novi juga udah mengalami nih berapa banyak stase nih kan? Ya. Udah. Stase paling Novi sukain stase apa nih kira-kira? Dan apa pengalaman ada yang pengalaman unik nggak yang dirasakan? Kalau aku paling suka kemarin stase gadar kritis sih. Waduh, keren dong, gadar kritis, luar biasa. Itu kan harus cepat, termat ya, nggak boleh miss kan? Iya. Apalagi? Gadar kritis, aku seneng di situ kan. Sebenarnya nggak pinter-pinter amat di materi itu, aku nggak pinter-pinter amat, blow on banget kayaknya ya. Tapi aku kan paling seneng praktek kan. Kalau di situ kan aku paling seneng ngelihat kayak ada benda-benda yang baru aku kenal nih. Kayak di ruang ICU misalnya kan. Ruang ICU apa sih? ICU, monitor, ventilator. Ya, ventilator. Aku tuh seneng banget kayak mau kenal sama ventilator. Nggak tahu kenapa aku tuh pas di ICU udah ternyata ini ventilator gitu, ternyata ini monitor. Jadi di situ banyak banget ilmu sih kalau di gadar kritis. Oh, jadi setiap stase itu ada lah ya, yang hal-hal yang didapat dari semua stase. Ada. Seperti tadi ya, apa? Monitor dan lain-lain. Bisa tahu itu. Oke, luar biasa. Nih, dan sekarang nih, kan sekarang lagi musim pandemi Covid nih. Kamu sebagai mahasiswa keperawatan, apa nih kendalanya? Coba biar di-share ke pemirsa sekalian, gimana sih emang jadi perawat tuh enak? Kan pas dilihat di media-media perawat sebagai garda depan gitu. Waduh, menurut kamu itu kayak apa? Sebelum ada COVID kayaknya perawat menurut aku nggak terlalu dikedepanin ya sama orang ya. Tidak dikedepanin. Perawat itu bagian belakang banget kayaknya ya. Tapi sekarang karena ada pandemi COVID ini, perawat jadi nomor 1 banget. Jadi dinaik-naikin banget, di garda paling depan banget gitu kan. Padahal kemarin kayaknya perawat itu nggak seberapa gitu kan. Jadi kayak mau ngasih tahu gitu kan ke pemerintah atau ke orang-orang gitu kan,
bahwa bahwa tenaga medis itu tenaga berperan medis penting itu, juga ya, nih dalam benar. pandemik, yaitu sebagai garda depan, ya kan, merawat pasien-pasien Ya, gitu benar, kan. iya. Oke, terus nih kan tahu kan sekarang katanya ditolak, tenaga kesehatan tidak boleh ngekos, itu gimana menurutmu stigma seperti itu? Coba. Ya itu sangat prihatin banget sih sebenarnya ngelihat Prihatin guys, saya sebagai perawat juga berita prihatin. yang kayak gitu, karena perawat yang udah istilahnya perawat itu udah nolong mereka gitu loh, udah menolong mereka, ngasih yang terbaik buat mereka, tapi nggak ada timbal baliknya ke mereka gitu kan. Padahal harusnya perawat itu dihargain, mereka tuh harus Prioritaskan lah ya. Karena mereka kan pekerjaan mereka ini kan bersangkutan dengan nyawa kliennya. Iya, manusia gitu. Iya, jadi Oke guys, jadi buat para netizen nih khususnya, jadi kita juga tolonglah feedback baiknya ya. Kita juga udah merawat keluarga kalian gitu ya. Jadi kita juga mohon ya kan, diprioritaskan lah untuk masalah seperti itu gitu. Sampai ada yang ditolak iya. Janganlah. Istilahnya mereka nggak bakalan ngasih virus itu ke orang-orang kok. Mereka juga punya protokol yang baik gitu kan. APD, alat pelindung diri. Kita juga bekerja dengan APD ya di rumah sakit. Iya. Oke. Nah, sekarang nih kan udah lama nih jadi mahasiswa keperawatan nih. Ada nggak sih suka dukanya jadi mahasiswa? Coba kan nanti kan buat orang milenial nih, males jadi perawat, nanti mati kena COVID gitu. Coba suka dan suka, siapa tahu dengan lihat video ini nanti banyak nih yang tertarik mau jadi perawat. Coba Bu. Okay. Dukanya dulu kali ya. Iya. Dukanya itu kalau kita di rumah sakit ya yang banyak kayaknya dukanya. Kalau tergantung lokasi pekerjaan berarti ya. Aduh begitu. Biasanya dukanya itu kalau di rumah sakit kan kita punya senior nih. Kita punya senior. Senior. Gimana Maaf coba? Ya, kita jadi ngomongin senior jadi ya takut gitu. Jadi kita punya senior di situ, namanya senior ke junior kan pasti gimana ya? Ada space-nya gitu. Iya, jadi mereka itu kayak suka istilahnya kita tuh di situ suka disuruh-suruh gitu kan. Padahal kan di situ kita harusnya diajarin benar-benar gitu kan. Bukan untuk kalau ada maunya doang tuh kita disuruh gitu kan. Tapi kalau kayak ada ilmu yang baik kayaknya kita agak kebelakangin gitu kan, mungkin karena takut kita masih mahasiswa gitu kan bakalan ngerugiin mereka gitu kali ya. Dan kalau itu buat kakak-kakak kayaknya harus, tapi nggak semua ya kayak semua, gitu ya. Tapi kita juga sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit mungkin ataupun di dimanapun tempat kerja, tetap senior itu pasti akan berlaku ya. Tapi ya lebih baiknya sekarang untuk lebih mengayomi adik-adiknya begitu ya. Oke, kalau begitu. Sukanya ya? Sukanya. Okay. Kalau sukanya apa nih? Kalau sukanya banyak juga ya. Kalau sukanya aku lebih enak nggak sih kalau nanti misalnya pulang kampung, bu dokter gitu gimana? Bu dokter juga sih. Jadi kayak dipanggilnya apa nih kalau di kampung? Namanya juga di kampung kan gitu kan. Iya. Sering kalau kayak tetangga gitu mereka langsung minta boleh nggak sih aku di tensi misalnya yang sederhana banget deh tensi gitu kan, aku ada hipertensi nih, darah tinggi gitu kan, boleh minta tolong tensi gak gitu kan. Terus kalau nyuntikin boleh minta tolong gak gitu. Jadi kalau kayak di kampung kita jadi di nomor satu kan gitu kan, jadi mereka lebih menghargai kita gitu kan. Dan kalau itu aku lebih senang orang tua lebih bisa membantu orang tua juga sih kalau menurut aku. Jadi lebih ngerti juga kalau ada orang tua tetangga sakit gitu kan, kita bisa ngasih tahu yang baik yang benar kayak gitu. Oke, sukanya bisa menolong orang sekitar gitu ya. Oke. Dah, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Novi tentang keperawatan untuk mahasiswa keperawatan. Jadi buat kalian guys yang mau nanti kuliah di keperawatan, jangan takut guys, banyak nih suka dukanya, dan ada sukanya juga pastinya ya. Banyak sukanya. Apalagi di pandemi COVID ini bisa menolong orang sebagai relawan dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya, Nurse Wulan Caring with Love.